Halo, selamat pagi teman-teman traders. Gold di time frame H4 saat ini arahnya sedang trending naik kencang ya. Sejak tanggal 22 Desember ketika harga gold sudah tembus all time high lagi. Kenaikan harga gold ini disebabkan karena pelaku pasar memperkirakan The Fed masih akan menurunkan suku bunga di tahun 2026. Faktor selanjutnya adalah konflik global di Venezuela dan Ukraina yang kembali memanas mendorong investor untuk mencari aset safe haven seperti gold. Seperti yang udah saya bahas di video minggu lalu tanggal 16 Desember, struktur market gold arahnya masih naik dan sudah mendekati area supply krusial yang warna pink ini ya. Maka opsi buy di area demand akan menjadi pilihan yang menarik. Walaupun opsi sell di area supply juga bisa menjadi pilihan dengan resiko yang terukur. Nah, kemudian harga gold sempat turun mendekati area demand minornya dan kemudian memantul naik sejauh 900-an pips. Kemudian di area supply mayornya, gold sempat memantul turun sekitar 600-an pips. Dan area mapping yang sudah kita buat di minggu lalu masih bekerja dengan baik ya. Semoga teman-teman yang menonton video analisa dan mapping di minggu lalu, semoga semuanya berakhir dengan profit ya. Nah, sekarang kalau kita amati harga gold di time frame H1, saat ini sedang trending naik kuat ya. Dilihat dari candle bullish running saat ini, di mana belum ada perlawanan dari seller sama sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pegang posisi sell, harap berhati-hati ya, karena kita belum tahu akan sampai mana kenaikan harga gold ini. Nah, untuk analisa lengkap, kira-kira sampai mana harga gold akan naik dan level-level krusial yang harus teman-teman perhatikan, akan saya tunjukin setelah ini ya. Jadi jangan skip videonya. Nah teman-teman, saya udah gambar mapping area demand-nya ya. Untuk area supply ini kita belum ada ya, karena belum terbentuk areanya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas ke situ, sekarang kita masuk dulu ke analisa menggunakan Bollinger Bands dan Moving Average ya teman-teman. Di video minggu lalu tanggal 16 Desember saya bilang bahwa untuk kecenderungan arah gold saat ini secara statistik itu arahnya masih tren naik kuat ya teman-teman di tren besarnya, maka opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik. Kemudian kalau kita lihat di time frame H1 untuk melihat arah tren menengahnya, di sini juga arahnya masih cenderung naik ya, walaupun ada sedikit pelemahan naik. Dan kalau kita lihat di time frame 30 menit untuk melihat tren kecilnya, waktu saya bikin video itu arahnya mulai cenderung turun ya teman-teman. Dan saya bilang kalau misalnya teman-teman mau cari entry buy, paling nggak tren kecilnya arahnya mulai naik lagi ya teman-teman. Lihatnya dari moving average 8 jam yang warna orange ini ketika cross up dari moving average hariannya. Itu tanda-tandanya arah tren kecilnya sudah mulai naik lagi. Maka opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik ya. Dan benar aja ketika moving average 8 jam crossing up moving average hariannya, itu kecenderungan arahnya sudah mulai naik ya teman-teman. Walaupun di sini ada crossing down dan crossing up bolak-balik, tapi ketika harganya mulai crossing up dan harga sudah mulai mencapai all time high-nya, maka harga terus naik ya teman-teman, mengikuti arah tren kecil, tren menengah, dan tren besarnya. Nah nanti buat teman-teman yang mau belajar strategi trading BBMA, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas dari video ini ya teman-teman. Dan akan saya taruh juga di kolom deskripsi dari video ini. Nah sekarang kita lanjut pembacaan BBMA untuk kondisi market gold saat ini ya teman-teman. Nah kalau kita lihat ini belum ada perubahan ya teman-teman. Secara statistik ini arah trennya masih cenderung naik kuat ya di tren besarnya. Karena moving average mingguan yang warna pink dan moving average bulanan yang warna biru ini arahnya sedang naik kuat ya. Dan di sini juga bisa kita lihat moving average mingguannya ini posisinya ada di luar dari standar deviasi 1 dari Bollinger Bands bulanannya. Ini artinya tren besarnya sedang naik kuat. Maka opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik. Nah kalau kita lihat di time frame H1 untuk melihat arah tren menengahnya ini juga sedang naik kuat ya. Bisa kita lihat moving average harian itu arahnya juga sedang up dan mingguan juga sedang up. Dan posisi dari moving average hariannya itu lagi di luar dari standar deviasi dari Bollinger Bands mingguannya teman-teman. Dan kalau kita turun juga ke time frame 30 menit ini juga arah tren kecilnya juga masih naik kuat ya. Posisi dari moving average 8 jam itu masih bermain di atas dari moving average hariannya ya. Maka kesimpulannya kalau kita lihat dari tren besar, tren menengah, dan tren kecilnya ini sedang trending up kuat. Maka opsi buy di harga semurah mungkin itu bisa menjadi pilihan yang menarik ya teman-teman ya. Nah sekarang selanjutnya kita akan mencari di mana level-level terbaik atau area terbaik untuk mencari entry buy ataupun untuk mencari entry sell-nya ya kalau teman-teman nanti mau coba untuk counter trend ya. Pertama-tama kita akan bahas dulu untuk di mana level yang oke untuk mencari entry buy ya.
Kalau dari time frame H4 sih, untuk mencari entry buy yang terbaik itu ada di demand area terdekat di kisaran 4381 sampai 4335 ya teman-teman. Jadi kalau nanti harga gold ada koreksi turun ke sini, itu teman-teman bisa mencari entry buy di area ini ya. Dan di area ini kemungkinan besar mempunyai probability yang tinggi untuk harga gold bisa memantul naik lagi ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman nunggu di area ini kan terlalu jauh ya. Ini harga gold harus turun sekitar 1659 pips dulu untuk mencapai area ini. Jadi kita turun ke time frame yang lebih kecil untuk mencari lagi area demand-demand yang terdekatnya ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 30 menit untuk area demand terdekat itu ada di kisaran 4499 sampai 4483 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gambar dulu. Jadi kalau harga gold nanti koreksi ke sini, ini teman-teman bisa scalpingan lah ya di sini ya untuk mencari entry buy-nya. Dan untuk area demand selanjutnya yang paling dekat itu ada di kisaran 4446 sampai 4428 ya. Jadi kalau misalnya harga gold turun ke area ini juga bisa menjadi pijakan entry buy dari teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya mau cari entry sell sebaiknya di harga berapa ya? Nah, itu juga udah saya coba untuk petakan ya teman-teman. Jadi untuk mencari di mana level psikologis untuk mencari entry sell, saya menggunakan yang namanya Fibonacci expansion ya teman-teman. Jadi saya mengukur wave gelombang naik dari low sini ke high sini, kemudian saya hubungkan dengan koreksi yang ke sini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat untuk Fibonacci expansionnya ya, di 127,2 itu ada di 4499.20 ya. Nah, ini bisa kita lihat ketika harga touch ya dari level Fibonacci expansion di sini, dia merespon turun ya teman-teman, 650 pips ya. Tapi kemudian harga kembali break high lagi, dan kemungkinan target harga yang akan dituju itu ada di Fibonacci expansion 161,8 ya. Itu ada di harga 4564 ya. Jadi kalau teman-teman mau coba counter trend, jadi kira-kira harga mencapai 4564, teman-teman bisa mencari opsi sell. Kemudian target selanjutnya ada di Fibonacci expansion 200, itu ada di kisaran 4635 ya teman-teman. Dan yang paling jauh ada di Fibonacci expansion 261,8, itu ada di harga 4752 ya. Cuman kalau buat teman-teman yang mau counter trend, harap berhati-hati ya, selalu gunakan stop loss ya teman-teman. Dan buat info juga ke teman-teman, besok kita akan memasuki hari Natal ya, hari libur Natal. Jadi Merry Christmas ya buat teman-teman yang merayakannya. Dan biasanya kalau di hari Natal, biasanya broker akan tutup ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada posisi trading, bisa dipastikan sebelum jam 4 pagi sudah clear ya, biar bisa liburan dengan tenang ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu analisa gold yang wajib kamu perhatikan selama seminggu ke depan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold. Sampai ketemu di video selanjutnya. Let's grow together. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See ya. Thank you teman-teman.